Mas ya, ini kan kita sulit percaya ini omongan pemerintah kita kemarin A, sekarang B gitu ya. Kita harus kawal sih Mas. Bencana ini lahir karena kebijakan mereka yang keliru. Ini mau dibenarin atau enggak? Lalu rumah-rumah tuh sudah ini, bahkan Gubernur Aceh bilang ada sekitar beberapa desa yang hilang. Hilang. Iya. Sapu Bukan itu. lagi bukan lagi ini hilang. gitu. Dan makanya kita butuh berhentilah pemerintah ini omon-omon ya. Jadi doing something gitu loh Mas. PR-nya tinggal di pemerintah. Apakah Iya. mau ada political will Ya. untuk memperbaiki keadaan ini atau tidak gitu kan? Betul Mas, betul sekali. Jadi bencana ini lahir karena kebijakan mereka yang keliru. Ini mau dibenarin atau enggak? Lalu bencananya sendiri ini harus ditangani dalam waktu secepatnya gitu loh Mas. Ini kan ekonomi orang mati Mas di Iya betul. sana semuanya. Ya, ada potensi 67 T kalau nggak Saya salah. nggak kebayang Mas, misalkan di kampung saya itu di Bukit Tinggi ya. Iya. Lalu lintas Bukit Tinggi Padang itu sangat tinggi biasanya itu Mas. Hampir logistik sebagian besar bahan pokok yang ada di Padang itu disuplai dari daerah-daerah sekitaran Bukit Tinggi. Iya. Mau beras, mau sayur-sayuran, Mau dan BBM. sebagainya, hasil pertanian selalu disuplai dari daerah Bukit Tinggi, perikanannya dari wilayah ke Danau Meninjau ke sana, Iya. lalu kemudian ikan-ikan air tawar itu ya Mas ya. Iya. Nah, bayangkan sekarang terhenti gitu Mas, karena jalannya nggak bisa dilewati. Nah ini kan wajar semua orang sudah teriak gitu Mas. Kalaupun mereka masih bisa menghasilkan, tapi udah nggak bisa jual lagi gitu. Iya. Nah, kan ekonomi mati Karena semuanya. ekonomi mati, masyarakat juga sebenarnya nggak mikir ekonomi dulu ya. Iya, udah nggak mikir Keselamatan lagi dulu kan. Ada sekarang penanganan dulu kan. keselamatan Kalau yang misalnya mereka kita lihat di juga media terancam. sosial juga rumah-rumah tuh sudah ini, bahkan Gubernur Aceh bilang ada sekitar beberapa desa yang hilang. Hilang. Iya. Sapu Bukan itu. lagi Bukan lagi ini hilang. gitu. Itu udah saya gambar Mas, hilang itu seperti benar-benar hilang gitu loh Mas, karena Iya, lenyap kalau yang sudah. saya lihat itu yang seperti yang daerah yang sangat saya familiar di Padang itu Mas, sungainya aja udah melebar gitu, artinya itu ada berapa banyak rumah yang benar-benar totali hilang gitu loh, menjadi sungai gitu. Dan ini memang literally hilang gitu loh, bukan penggambaran perlebihan di sana. Hilang kata gubernur itu ya begitu adanya gitu loh Mas. Dan Sebenarnya nggak ke depan nanti pemerintah mencabut izin-izin yang tadi yang kayak ada si tambang-tambang yang tadi kan. nah ini saya kira peran selanjutnya kita sebagai warga ya Mas ya. Ini kan kita sulit percaya ini omongan pemerintah kita kemarin A, sekarang B gitu ya. Kita harus kawal sih Mas. Mereka sudah mengatakan bahwa Si izin. eksploitasinya itu karena izin gitu. Ada perusahaan-perusahaan kebun sawit, kebun kayu, tambang yang ada di sekitaran das itu di hulu das di Sumatera itu ya, baik itu di Batang Toru, di Tapanuli ya, di Sumbar atau di Aceh. Nah, ini jangan sampai sekedar omongan menghibur orang ketika bencana gitu ya Mas ya. Ini harus kejadian. Ada konkret lah. Nah, kita harus mendesak pemerintah secepatnya. Kalau perlu dalam waktu dekat sembari melakukan mitigasi, pengumuman penegakan hukumnya, pencabutan izinnya atau penangguhan dulu lah kalau nggak mau dicabut gitu, biar sesuai administrasi hukumnya gitu ya. Ditangguhkan dulu semua izin itu, nggak ada lagi kegiatan yang beroperasi di sana sama sekali gitu. Sambil ada proses investigasi yang membuktikan bahwa perusahaan ini lokasinya harusnya menjadi daerah resapan, menjadi tutupan hutan yang alami di sana. Ternyata karena ini dibuka mendorong air yang begitu besar ke bawah, misalkan ke hilirnya. Ya ini harus ke depan dicabut, dipulihkan lagi. Kalau dia memang harus jadi hutan di situ, itulah yang harus direboisasi, direhabilitasi ya Mas. Presiden bahkan di forum di KTT PBB waktu di New York itu udah bilang dia akan mereboisasi 12 juta hektar hutan katanya. Ini bentuknya nanam kayu doang yang tumbuh segini terus ditinggal atau seperti apa kan. Dan untuk menjadikan itu benar-benar berdampak, maka sekarang momen pemerintah itu ya berhentilah ngecap gitu loh Mas, ngomong di mana-mana, tapi Dengan pemerintah semenjak pemerintahannya Pak Jokowi kalau nggak salah ya, keluar-keluar soal green economy. Gimana itu? nah ini ini lagi-lagi ini ya mau pemerintah ngomongnya green economy.
ini contoh green yang aneh ya Mas. Memang digorong green economy, kita akan bertransisi ke energi hijau dan sebagainya. Yes, Kan narasinya gitu ya Mas. Yes. Sekarang kalau kita pergi ke SPBU udah ada namanya solar yang biofuel gitu kan. Iya. Yang sekarang tuh udah B40 apa masih B40 kalau saya. B40, beda B40 ya. Artinya ada 40% komponen sawit di dalam itu Mas. solar, ya. Nah, pertanyaan saya sawit adalah hijau atau kemudian dia merusak? Yang tadi lagi ya. Nah, ini Sama hal dengan motor sepeda listrik gitu kan. iya. Batu bara kan. Tapi Batu baranya ini listriknya masih dari batu batu bara. bara. Belum. Padahal kalau potensi energi hijau di kita banyak sekali kan Mas. Energi matahari selalu bersinar di Iya, Indonesia PLTS. ini. Beberapa daerah punya angin yang Anginnya luar, bagus di mana-mana PLTA gitu ya. juga ya. Kalau PLTA ini agak dilema Oh, dilema bilangnya ya. sebagai ini ya Mas ya. Kayak Batang Toru itu juga karena PLTA ikut berkontribusi di situ Oh ya. iya, karena sungai das Nah, itu ya. iya, lalu ekonomi hijau kita nggak benar-benar di kota ya Jakarta yang paling kecil gitu Mas. Kita nggak bisa bertransisi dengan cepat gitu ya. Ke EV. Menjadi green city ya kalau mau jadikan kota Jakarta itu yang hijau, yang diperbanyak itulah transportasi publik di semua tempat itu bisa diakses gitu loh Iya. Mas. Oleh transportasi publik, bukan memperbanyak mobil-mobil listrik gitu loh. Yang diperbanyak itu adalah transportasi publik yang menggunakan energi listrik nggak apa-apa, tapi bukan mobil listrik. pribadi yang menggunakan mobil Iya, listrik iya. gitu. Sama aja ya. Jadi kalau misalkan mobil listrik diperbanyak, tetap aja Tetap aja. Kebutuhan batu bara ini meningkat jadinya. meningkat, kebutuhan listrik meningkat, kebutuhan batu bara juga meningkat. Meningkat. Sama-sama aja kan. Iya. Tetap kita nggak ini. Tapi kalau transportasi publik Mas ini signifikan. Jakarta sebenarnya udah mulai mencontohkan beberapa bagian ya karena Iya. kebijakan di level provinsi aja. Ada Transjakarta, MRT dan sebagainya. Itu kan bagus ya. Iya. Nah, tapi semuanya itu kan kalau nggak dibungkus kebijakan nasional yang kuat kan jadi ini. Dan makanya kita butuh berhentilah pemerintahnya omon-omon ya. Jadi doing something gitu loh Mas. Bikin kebijakan gitu loh. Kalau bicara yang hal lain kayak Taman Esotilo gimana sih Mas? Tau nggak isunya Nah, itu? Tesonilo juga itu. itu Nah, gimana tuh, ini Katanya sekitar 70%-nya justru dari sawit. Sawit kan, dan lahan- Tesonilo itu hancur lah Mas. Maksudnya ini bukan perkara terjadi hari ini Mas. Heboh-heboh di Tesonilo itu. Nilai itu ya. Saya ingat di masa Jokowi itu, Bu Siti Nurbaya sampai bikin tim khusus untuk melakukan inventarisasi di Tesonilo itu, mendata kebun-kebun sawit ilegal yang masuk ke Tesonilo. Oke. Kemudian mendata sebaran populasi masyarakat yang masuk di sana, termasuk komunitas-komunitas masyarakat lokal yang ada di Tesonilo juga gitu ya, diidentifikasi semuanya. Tapi itu nggak pernah selesai Mas, nggak pernah selesai, karena lagi-lagi Tesonilo yang menjadi sawit itu Mas, di beberapa investigasi yang pernah ada sebelumnya, sekitar dari 10 tahun yang lalu itu sudah ada Mas investigasi soal Tesonilo itu sawit ilegal di sana. Beberapa juga terafiliasi dengan aktor-aktor tertentu gitu loh. Oke. Bahkan pernah ada beberapa sawit itu yang dengan pejabat. Makanya Riau itu selalu hat-trick ya Mas ya, gubernurnya hat-trick ya di Tersangka, KPK, dijadikan ini KPK. Terakhir dulu itu Anas Manum. Nah sekarang kenal lagi kemarin. Iya, kemarin Kalau saya lihat. baru terpilih padahal ya. Iya, dan bupati di beberapa wilayah di Riau itu selalu kena. Dan itu masalahnya selalu dengan sawit, Mas. Perizinan ya. Perizinan. Ada lokasi yang mestinya dilindungi, Oke. diberikan izin oleh bupati karena ada suap, Mas. Nah, ketika izin itu lahir dengan suap, artinya Harus tutup modal gitu. dia harus nutup modal. Caranya gimana? Saat membuka lahan, mungkin arealnya berapa ratus hektar atau berapa puluh hektar yang harus dia buka, dia tambahin keluar sedikit gitu ya. Oke. Nah, itu terjadi itu Mas. Karena di mana ada uang haram yang keluar, pasti butuh uang haram yang masuk Mas. Selalu lingkarannya begitu. Dan di Tesonilo itu terjadi. Di banyak tempat di Palembang, di Sumatera Selatan, di Jambi juga, yang begitu juga praktek-praktek itu terjadi. Dulu KPK itu pernah bilang ada 20 miliar rupiah untuk satu proses uang ilegalnya saja. Ilegal saja. Pernah ada risetnya tentang itu, dan itu ketika izin itu keluar dengan korupsi begitu Mas, nggak ada amdalnya, nggak ada analisis lingkungannya. Nah ketika hujan ekstrim, bencana. Ketika kering, kebakaran. Iya. Dan
Dan selalu berulang begitu. Dan kita nggak pernah belajar dari kesalahan yang sebelumnya. Dan selalu dipertahankan karena aktor yang merusak, yang ada di sana, teman-temannya mereka yang berkuasa sebanyak. Teman-teman. Ini yang jadi challenge-nya kita gitu ya.